Bab 1001. Setelah itu, Krune menghela napas, lalu kembali ke lotengnya untuk beristirahat. Selama 3 bulan berikutnya, yang dilakukannya hanyalah beristirahat, makan, dan mengumpulkan informasi, berusaha sebaik mungkin untuk memahami sepenuhnya segala hal yang perlu diketahui di kota itu. Akhirnya, setelah kelima cincin merah tua dari hati samudranya terisi penuh energi, dia keluar dari loteng, berputar-putar di panti jompo sebelum meninggalkannya, sambil makan sesuatu di sepanjang jalan. Aku merasa seperti penjahat karena memikirkan skenario seperti itu. Krune menghela napas saat paus awan bergerak. Dia menggunakan radar soniknya untuk menjelajahi sekitarnya, mencoba menemukan rumah yang tepat yang ingin dia gunakan untuk membangun kedudukan resmi di tempat itu. Ia memiliki cukup banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk keluarga ideal yang dicarinya. Pertama, keluarga tersebut harus pernah berkuasa tetapi sekarang sedang mengalami kemunduran karena kehilangan tokoh-tokoh penting dalam keluarga atau hanya punah secara alami. Kedua, mereka harus memiliki sejarah panjang sehingga kedalaman akar mereka dapat disalahgunakan untuk keuntungan. Ketiga, mereka saat ini harus berada dalam kesulitan yang dapat menyebabkan kematian mereka, sementara kehancuran keluarga mereka akan menyusul. Keempat, masalah yang mereka hadapi haruslah sesuatu yang dapat diselesaikan Krune dengan mudah. Selain itu, masalah ini harus berkaitan dengan kemampuan pasif dan aktifnya sehingga ia dapat berbagi beberapa kebenaran tentang dirinya kepada mereka. Kelima, anggota keluarga yang masih hidup haruslah mereka yang terkenal setia di saat-saat paling bahagia maupun paling sedih. Keenam, mereka harus kaya dan makmur meskipun kekayaan mereka mulai menurun. Mereka juga harus memiliki koneksi yang kuat. Ketujuh, mereka harus memiliki generator esensi agar Krune dapat menyalahgunakannya. Kedelapan, mereka juga harus memiliki bengkel tempa yang mampu memproduksi senjata iblis mereka sendiri. Kesembilan, mereka harus memiliki banyak tanah, baik tanah publik maupun pribadi. Tanah pribadi sangat penting jika ia ingin membuat perkebunan pohon tulang untuk kebutuhannya di masa depan. Dan terakhir, ke-10, mereka haruslah orang-orang yang bergantung pada Krune untuk bangkit kembali meskipun ia telah menyelesaikan masalah mendesak mereka. Semua ini adalah syarat-syarat yang ia cari dalam keluarga ideal tempat ia bisa tinggal dengan bebas dan tidak bersembunyi, sambil memanfaatkan mereka untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, ia tidak bisa begitu saja menghakimi mereka. Ia harus meluangkan waktu untuk menyelidiki mereka terlebih dahulu dan mencari tahu seperti apa mereka dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap seseorang yang berbeda seperti dirinya. Secara keseluruhan, Krune harus memecahkan banyak hal kompleks dengan cepat agar dia dapat memulai rencananya sesegera mungkin. Itulah mengapa dia menggunakan radar soniknya secara maksimal dalam pencariannya. Setelah terbang melintasi kota selama hampir 2 hari untuk mencari rumah yang sempurna, Krune akhirnya menemukannya, merasakan semua yang terjadi di dalamnya melalui radar soniknya. Kemudian dia bergerak lebih dekat, tetap tak terlihat sambil mendengarkan semua yang terjadi di depannya. Pada awalnya, ia mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah mereka pilihan yang tepat atau tidak. Namun, setelah mengamati tingkah laku mereka lebih lama dan mendengarkan percakapan mereka yang terus-menerus, Krune perlahan tersenyum, merasa bahwa pertaruhannya mungkin akan membuahkan hasil kali ini. Jika dia gagal dalam pertaruhan itu, kota akan mengetahui bahwa dia masih hidup. Itu akan membuat setiap manusia super di luar sana mengejarnya. Tetapi jika dia berhasil dalam pertaruhannya, dia akan menemukan cara untuk menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang lebih cepat daripada yang telah dia lakukan di lapisan 3. Kakek, jangan menyerah. Aku pasti akan mengobatimu. Seorang wanita berusia sekitar 20 tahun meraung seperti anak kecil sambil berbaring di samping tempat tidur, berteriak dengan suara seraknya yang rusak akibat tekanan berkepanjangan. Terbaring di ranjang adalah seorang lelaki tua berusia 80-an. Tubuhnya bugar, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Sayangnya, tampak jelas bahwa ia seperti tangki yang rusak, akan segera kosong. Semua itu disebabkan oleh luka-lukanya. Ia kini hanya memiliki kaki kanannya, setelah kehilangan 3 anggota tubuh lainnya dalam perang. Selain itu, ia juga menderita luka parah pada organ dalamnya. Tingkat teknologi medis saat itu tidak mampu memperbaikinya untuk memperpanjang hidupnya. Ia berada di ambang kematian. Mereka ingin melihatku mati, nak. Terengah-engah kesakitan, matanya kabur, kehilangan fokus saat ia bergumam lemah, aku telah banyak berkontribusi untuk kota ini. Ketika orang-orang terluka, aku menggunakan poin dewaku untuk membelikan mereka esensi air setiap kali. Bisa dibilang akulah alasan mereka selamat dan berhasil melangkah ke medan perang lagi. Namun, ia terbatuk sekali, memuntahkan darah.
Saat cucunya menatapnya dengan cemas, ia terengah-engah. Bajingan-bajingan itu, bukan hanya mengkhianati saya, tetapi mereka juga menyebabkan kematian putra dan menantu perempuan saya. Bayangkan, saya telah bekerja keras untuk menyelamatkan mereka, melindungi mereka, dan bahkan menyembuhkan luka-luka mereka. Sekarang, bukan hanya mereka tidak membantu sebagai balasannya, tetapi mereka bahkan menyebabkan kematian keluarga saya. Pada saat itu, dia sangat marah. Namun tak lama kemudian, wajahnya memerah karena tampaknya dia terlalu memaksakan diri, dan terlihat darah mengalir dari hidungnya. Kemudian dia menatap cucunya dan berkata, Flita, keluarga kita mungkin telah menyusut, tetapi selama kau mengikuti ajaran-ajaranku, suatu hari nanti kau akan menjadi kuat. Jangan berpikir untuk membalaskan dendamku sampai kau mencapai tingkat 4. Terlalu banyak keluarga yang ingin melihat kehancuran kita. Tapi, kakek, Flita meneteskan air mata, gemetar karena sedih saat berbicara, aku tidak ingin kehilanganmu. Kau satu-satunya keluargaku sekarang. Apa yang akan kulakukan setelah kau tiada? Kakeknya menghela napas setelah itu. Seandainya aku tidak terluka, aku bisa melindungimu sampai kau dewasa. Kakekmu lemah, Flita. Tinggalkan saja aku dan bertahan hidup. Selama kau bertahan hidup, aku bisa beristirahat dengan tenang. Kakek, teriak Flita marah. Kalau kau bicara omong kosong, aku akan mengikutimu sampai mati. Kakeknya baru saja akan membujuknya untuk berubah pikiran ketika matanya tertuju pada sosok yang berdiri di dekat dinding, kurasa. Malaikat maut sudah datang. Maaf, Flita. Sepertinya waktuku sudah habis. Anak muda, aku bukan malaikat maut, dan kau juga tidak akan mati hari ini, Krune bersandar di dinding sambil tersenyum menjawab. Siapa kau? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Flita terkejut dan buru-buru mengeluarkan pedangnya, mengarahkannya ke Krune. Sebelum dia sempat membentaknya, kakeknya berbicara sambil sedikit terkekeh. Kurasa aku memang sudah semakin tua. Bahkan anak muda sepertimu pun menyebut tumpukan tulang ini sebagai pemuda. Baiklah, terserah Anda untuk menilai umur saya. Krune mengangkat bahu, sambil berkata, meskipun begitu, saya datang ke sini untuk membuat kesepakatan. Apakah Anda tertarik? Hah? Siapa kau sebenarnya? Bukankah kalian sudah cukup merampok kami? Flita berteriak marah sambil mengarahkan pedangnya ke Krune, berniat menyerangnya ketika tiba-tiba ia berhenti, menatap makhluk kecil mirip ikan yang muncul di samping Krune. Bentuknya hanya sepanjang telapak tangannya dan berenang dengan tenang di sekelilingnya, tampak damai. Saat ia meliriknya, pikirannya langsung tenang, membuatnya merasa tenteram. Ia terkejut karena mampu berpikir tenang saat ini. Tuan, siapakah Anda? Lelaki tua itu menghela napas pasrah setelah melihat paus awan. Aku tidak tahu apakah tumpukan tulang ini punya sesuatu untuk ditawarkan. Baiklah, Krune tersenyum sambil dengan tenang mendekati lelaki tua itu, meletakkan tangannya di atas jantungnya, dan berkata, aku akan menunjukkan ketulusanku. Kita bisa bicara setelah itu. Pria tua itu mengangguk, melakukan kontak mata dengan Flita untuk menghentikannya bertingkah. Kemudian dia menatap Krune, berbicara dengan suara serak, kumohon. Baiklah. Krune mengangguk. Mimpi hati, gejolak lautan. Krune menggabungkan efek penyembuhan dari Ocean Heart-nya ke dalam Neon Radiance, memancarkan sinar biru dari tangannya. Biasanya, dia bisa dengan mudah mencampurkan efek penyembuhan dari Ocean Heart ke dalam darahnya dan menggunakannya untuk mengaktifkan Neon Radiance. Dengan itu, efek penyembuhan akan muncul. Tetapi setelah mendapatkan Ocean Turbulence, Krune tidak lagi menggunakan pendekatan pasif seperti sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya menggunakannya satu demi satu, memanfaatkan sifat-sifatnya. Namun sekarang, dengan menggunakan Ocean Turbulence, dia menggabungkan efek penyembuhan dari Ocean Heart ke Neon Radiance secara langsung. Sekarang, kekuatannya mencapai batas maksimal, seolah-olah dia menggunakannya pada dirinya sendiri. Ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan cara dia melakukannya sebelumnya. Flita menatap dengan kaget saat melihat pancaran sinar biru yang dipancarkan Krune, tanpa kehilangan kata-kata. Dia belum pernah melihat kemampuan seperti itu sebelumnya. Lagi pula, manusia di lapisan 2 tidak memiliki kemampuan seperti ini di lapisan 3. Mereka hanya mengandalkan tubuh mereka yang kuat. Adapun lelaki tua itu, ia menghela napas sambil bergumam, tak kusangka aku bisa menyaksikan pemandangan seperti ini. Saat ia berbicara, penglihatannya sedikit membaik dan ia merasakan sebagian kekuatannya kembali. Ia merasakan sedikit gerakan menggeliat di tubuhnya saat rasa sakitnya mereda sedikit demi sedikit. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, Krune menatap Flita dan berkata, bawakan aku kursi. Flita buru-buru berdiri dan menawarkan tempat duduknya kepadanya.
Setelah menyadari luka-luka kakeknya sedikit berkurang, ia pun menyadari bahwa pria itu benar-benar orang yang diutus surga untuk menyelamatkan kakeknya. Dengan demikian, dia tidak menunjukkan sedikit pun permusuhan terhadapnya, buru-buru membersihkan debu di kursinya sambil menawarkannya kepada pria itu. Krune tidak mengatakan apa-apa, duduk sambil menguap. Dia meletakkan tangannya di dada lelaki tua itu, memposisikannya di atas jantungnya, dan berkata kepada Flita, pastikan tanganku tidak bergeser dari posisi ini. Setelah mengatakan itu, dia tertidur. Setelah berkeliling selama 2 hari tanpa henti dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidiki rumah tersebut untuk memastikan apakah aman untuk bertindak di dalamnya, Krune benar-benar kelelahan. Agar efek penyembuhan tetap aktif, dia memejamkan mata dan langsung tertidur. Mata Flita berkedut menanggapi tindakannya, entah mengapa ia merasa ingin memukul kepalanya. Apa yang kupikirkan tentang dermawanku? Dia menggelengkan kepalanya, dalam hati mengzei dirinya sendiri. Dia memperhatikan kondisi kakeknya yang terus membaik seiring waktu berlalu. Saat malam tiba, Krune terbangun, menyadari bahwa dia telah menghabiskan hampir 4 cincin merah untuk menyembuhkan lelaki tua itu. Meskipun begitu, luka-lukanya masih parah. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pria yang tangguh, sehingga efek penyembuhan yang dibutuhkan untuk menyembuhkannya sepenuhnya sangat tinggi. Namun, alih-alih marah, Krune justru senang dengan fakta ini. Itu berarti dia akan mendapatkan pendukung kuat yang berhutang budi padanya. Begitu efek penyembuhan berhenti, Flita merasa khawatir karena kakeknya belum sembuh sepenuhnya. Ia kemudian memperhatikan bahwa Krune tampak kelelahan, menghela napas sambil berpikir bahwa kakeknya hanya lelah. Sambil memandang lelaki tua itu, Krune berkata, saya rasa saya telah menunjukkan ketulusan yang cukup. Tuan, tolong beritahu saya apa yang Anda inginkan. Saya bukan orang yang akan menahan diri untuk membalas budi, kata lelaki tua itu sambil mencoba berdiri. Kau gila. Jangan sia-siakan semua penyembuhanku. Istirahatlah, sialan. Krune buru-buru menekan tubuh lelaki tua itu, khawatir gerakannya akan semakin merusak organ dalamnya. Berdasarkan apa yang telah Krune selidiki menggunakan radar soniknya, sungguh ajaib lelaki tua itu belum meninggal. Dia tidak ingin kehilangan calon pendukung karena kecerobohan sesaat. Hahaha. Lelaki tua itu tertawa menanggapi. Meskipun lukaku masih sakit, aku sudah merasa jauh lebih baik. Bahkan tanpa tangannya, dia dengan mudah mengencangkan otot-otot di sekitar punggung dan pinggulnya untuk berdiri, sambil tersenyum menatap Krune. Sambil menghela napas, Krune bertanya, seberapa banyak yang kau ketahui tentang dunia ini? Meskipun Krune menggunakan istilah, dunia, dan bukan, lapisan, lelaki tua itu mampu memahami makna tersembunyi di balik pilihan kata-katanya, dan menjawab, nenek moyang keluarga saya adalah bagian dari generasi pertama. Jadi, kami tahu kebenaran dunia ini. Kebenaran? Kebenaran apa? Flita merasa bingung ketika konteks situasi tersebut langsung tidak dipahaminya. Krune mengabaikannya sambil menatap lelaki tua itu dan berkata, kalau begitu, ini cukup sederhana. Aku berasal dari bawah. Aku seharusnya dipanggil ke sini sebagai pahlawan atau semacamnya. Tapi karena kecerobohanku, aku sampai di luar kota. Dan ketika aku sampai di sini, mereka mengira aku semacam monster dan mengurungku di penjara. Akhirnya, aku berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Krune tersenyum sambil melanjutkan, bagian kesepakatanmu adalah memberimu identitas resmi dan mengizinkanku tinggal di sini. Mudah, kan? Seorang pahlawan. Dari kalangan bawah. Gumam lelaki tua itu sambil menghela napas. Aku bisa mengerti mengapa itu bisa terjadi. Dia menatap Krune sebelum melanjutkan, selain penguasa kota, hanya sedikit keluarga yang masih menyimpan catatan jelas tentang apa yang terjadi selama generasi pertama. Keluarga saya adalah salah satunya. Hanya kami yang mampu memahami situasi Anda. Adapun yang lainnya, apapun yang datang dari luar diperlakukan sebagai iblis. Sekarang masuk akal. Krune mengangguk, menatap lelaki tua itu, berharap pihak lain memberikan jaminannya. Akan selesai setelah saya pulih. Kata lelaki tua itu sebelum memperkenalkan dirinya, saya Wrister Rock, kepala keluarga Rock saat ini. Lalu dia menunjuk cucunya, dan melanjutkan, ini Flita Rock, calon kepala keluarga Rock. Nama saya Krune. Krune tersenyum menjawab. Tapi demi keamanan, gunakan nama Pesler saat Anda memanggil saya. Baik, Tuan Pesler. Flita langsung mengangguk, memberi hormat dengan sopan. Aturlah akomodasi untuk Sir Pesler, perintah Wrister tak lama kemudian saat Flita keluar ruangan untuk segera mengatur akomodasi tersebut. Kini hanya tersisa mereka berdua di ruangan itu, Krune mengerutkan kening sambil bertanya, kalian tampak cukup kuat.
Mengapa hanya ada kalian berdua di rumah besar seperti ini? Yang dimaksud Krune dengan rumah besar adalah gedung pencakar langit berlantai 30 tempat keluarga itu tinggal. Saat ini, gedung itu kosong tanpa penghuni. Melihat bangunan sebesar itu kosong memang terasa janggal. Karena itu, Krune memutuskan untuk menanyakannya terlebih dahulu. Tanpa aku, tidak ada yang bisa menghentikan musuh-musuhku dari melahap hartaku. Mereka menyuap para karyawan yang serakah atau mengancam karyawan yang setia agar tidak datang ke sini. Mereka ingin aku binasa secepat mungkin, kata Wrister dengan marah. Setelah kau sembuh total. Krune tersenyum sambil melanjutkan, selamat bersenang-senang menghadapi mereka. Hahaha. Wrister tertawa terbahak-bahak setelah itu. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Sama-sama. Krune tersenyum sopan. Ini kesepakatan sederhana. Aku akan menyembuhkanmu sepenuhnya sementara kau akan membantuku menetap di tempat ini dan menjadi lebih kuat. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyembuhkan saya sepenuhnya? Tanya Wrister. Dilihat dari waktu yang saya butuhkan untuk memulihkan energi dan kecepatan penyembuhan Anda, saya harus mengatakan, sekitar 1 atau 2 tahun. Krune memberikan perkiraan setelah perhitungan cepat. Itu sudah terlambat. Kita tidak akan bisa mengulur waktu selama itu, Wrister mengungkapkan kekhawatirannya, lalu teringat sesuatu sambil menatap Krune dan bertanya, kamu termasuk kelas berat apa? Anak iblis, Krune tersipu saat mengatakannya. Terakhir kali aku periksa, beratku sekitar 100 kilogram. Hahaha. Wrister langsung tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir dari matanya. Kemudian dia menatap Krune dan berkata, tolong jangan salah paham. Aku tidak sedang mengolok-olokmu. Tidak apa-apa, aku mengerti, Krune menghela napas sambil menjawab dengan malu. Tidak, maksudku. Lelaki tua itu tersenyum lebar sambil menjelaskan, jika kau bisa menyembuhkanku sampai sejauh ini di level anak iblis, bukankah akan lebih cepat jika kau menjadi lebih kuat? Melihat kerutan di dahi Krune, dia buru-buru bertanya dengan cemas, apakah kemampuanmu bergantung pada sesuatu selain stamina untuk berfungsi? Tidak, ini berbasis stamina, kata Krune, sambil memperhatikan Wrister menghela napas lega. Kalau begitu, itu bisa dilakukan. Lagi pula, kamu hanya butuh esens tingkat 1 untuk menjadi lebih kuat. Harganya sangat murah untuk orang seperti aku. Wrister tersenyum. Kita belum mengalami kerugian finansial sama sekali. Jadi, kita punya dana lebih dari cukup untuk mendukung pertumbuhanmu. Bagus. Krune mengangguk, sambil memperhatikan Flita memasuki ruangan saat itu juga. Wrister menatapnya dan berkata, bawalah 50 esens tingkat 1, serta timbangan. Mari kita periksa kelas berat Sir Pesler. Baiklah, jawab Flita lalu meninggalkan ruangan, tak lama kemudian kembali dengan sebuah mesin kecil berbentuk persegi panjang dan sebuah kotak berisi bola-bola kecil yang bentuknya tak berbeda dengan anggur. Melihatnya, Krune menelan ludah dengan kaget. Flita meletakkan timbangan di lantai, memberi isyarat kepada Krune untuk berdiri di atasnya. Begitu Krune menginjaknya, Flita tanpa sadar tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, kamu besar sekali, tapi berat badanmu kecil sekali. Beratnya 102 kilogram, gumam Krune, merasa malu mendengar tawa Flita yang menggelikan. Berat badan adalah aspek yang paling ditekankan di lapisan 2. Karena itu membentuk inti dari konsep logis mereka, mereka menilai orang berdasarkan hal tersebut. Karena itulah, setelah melihat tinggi dan perawakannya, Flita berasumsi bahwa Krune adalah orang yang berbadan besar. Belum lagi energi penyembuhan yang telah ia tunjukkan. Secara bawah sadar, ia menganggapnya sebagai sosok yang kuat. Dan yang ia maksud dengan kuat adalah berat badannya yang besar. Namun kenyataannya, Krune bahkan lebih ringan daripada anak iblis. Anak iblis terberat pun hanya mencapai 150 kilogram. Ketika dia melihat Krune memiliki berat badan yang bahkan lebih ringan darinya, dia kehilangan akal sehatnya, tertawa uncontrollably. Akhirnya, dia tersadar bahwa dia sedang mengolok-olok penyelamatnya, dan segera diam sambil meminta maaf kepada Krune. Namun, pandangannya terfokus pada ekspresi fokusnya. Melihat otot-ototnya yang kekar dan terbentuk sempurna serta postur tubuhnya yang besar, sebelum tanpa sadar kembali melihat angka itu, dan tak mampu lagi menahan tawanya. Bahkan seorang anak kecil pun lebih berat darinya, kukuku. Akhirnya, dia menepuk perutnya, merasakan sedikit sakit setelah tertawa begitu lama, segera berdiri sambil memperbaiki ekspresinya, membungkuk kepada Krune. Saya sangat menyesal telah menertawakanmu. Namun, ketika dia membungkuk, angka pada timbangan ditampilkan lebih dekat. Ketika dia melihat saraf yang robek di kaki Krune, kontras yang tajam antara itu dan berat badan yang menyedihkan membuatnya berlutut dan tertawa terbahak-bahak. Krune menatap Wrister, mengangkat tangan kanannya sambil mengepalkannya, bertanya, bolehkah aku memukul kepalanya sekali saja? Silakan.
Wrister menghela napas, mengangguk sambil menambahkan, berikan dia satu lagi atas nama saya. Krune menatap kotak anggur itu, lalu bertanya, ini esens tingkat 1. Ya. Wrister mengangguk sambil menjelaskan, berdasarkan apa yang telah kami tentukan melalui eksperimen selama berabad-abad, kami mampu menambah berat badan maksimal 1 kilogram per hari. Lebih dari itu, efek esens tidak akan berpengaruh meskipun kami mengonsumsi yang kedua atau ketiga. Sedangkan untuk esens tingkat 2, efeknya berlangsung selama 3 hari, dan selama waktu ini, kami menambah berat badan 1 kilogram setiap hari selama 3 hari. Begitu. Krune mengangguk sebelum bertanya, apakah Gehen menerapkan efeknya di bola pengembangan? Sekarang masuk akal mengapa dia begitu sangat kuat bahkan di lapisan 3. Meskipun peningkatan berat seharusnya tidak mungkin seperti di lapisan 2, dia pasti telah menemukan metode untuk meningkatkan batasnya. Apakah aku hanya perlu memakannya langsung? Tanya Krune, sambil memasukkan satu buah ke mulutnya begitu Wrister mengangguk. Ia merasa rasanya memang mirip anggur, sedikit manis dan berair. Namun, bahkan setelah menelannya, ia tidak merasakan perubahan apapun. Sambil berpikir macam-macam, dia menatap Wrister dengan bingung. Sambil tersenyum, Wrister menjelaskan, berat badan Anda tidak akan bertambah secara otomatis. Anda harus makan banyak makanan dalam sehari. Energi dari makanan itu akan diserap oleh tubuh Anda, sementara nutrisi akan lebih teratur di dalam tubuh Anda, sehingga menambah berat badan Anda. Begitu, ini efek tingkat fana. Jadi, ini bekerja dengan logika fana. Krune mengangguk mengerti. Setelah itu, Wrister berbaring sebelum berkata, Flita akan mengajakmu berkeliling rumah besar kami. Silakan makan dan beristirahatlah yang cukup. Baiklah. Krune mengangguk sambil berkata, setelah energiku terisi kembali, aku akan menyembuhkanmu lagi. Kemudian ia mengikuti Flita keluar saat mereka berkeliling rumah besar itu. Flita dengan antusias memperlihatkan tempat itu kepadanya, sambil memperhatikan ia mengangguk sebagai respons, tidak acuh maupun terlalu antusias. Namun, setelah melihat ruang latihan yang ditunjukkannya, matanya membelalak karena kagum. Ini tempat yang cukup luas untukku berlatih. Dinding-dindingnya telah diperkuat dengan tulang-tulang kaisar iblis. Jadi, bahkan ketika kakek berlatih di sini, kerusakannya sangat minim, kata Flita dengan bangga. Jadi, dia ahli tingkat 4. Mengingat yang terkuat di kota ini hanya di tingkat 5, dia sudah cukup kuat, pikir Krune sebelum bertanya, seberapa kuat kakekmu di antara para ahli tingkat 4 di sini. Sebelum kehilangan anggota tubuhnya, dia termasuk dalam 10 besar, jawab Flita dengan sedih sambil mengepalkan tinjunya karena marah. Jika mereka tidak memancing 2 iblis merah ke unit kita, kita tidak akan mengalami kehilangan sebesar ini. Orang tuaku pasti masih hidup. Seberapa kuat mereka? Tanya Krune, meskipun pertanyaan itu mungkin terkesan tidak peka. Flita tampaknya tidak keberatan, ia berbicara sambil menggertakkan giginya, seolah ingin melampiaskan emosinya, mereka juga berada di tingkat 4. Jika mereka tidak harus melindungiku selama pertempuran melawan 2 iblis merah itu, mereka juga akan selamat. Sebagai seseorang di tingkat 3, aku hanya menyeret mereka ke bawah. Apakah ada batasan bagi pertumbuhan seseorang? Tanya Krune setelah itu. Biasanya, itu karena kita tidak mampu membunuh iblis tingkat lebih tinggi setelah mencapai puncak tingkatan kita masing-masing. Selain itu, tidak ada batasan lain. Selama kita mengonsumsi esens tingkat lebih tinggi setelah mencapai puncak tingkatan kita, kita akan memasuki tingkatan tersebut, jelas Flita. Kalau begitu, semuanya jadi mudah. Krune tersenyum, lalu segera tiba di ruang makan, membuat Flita terkejut ketika ia makan dengan porsi untuk 5 orang tanpa kesulitan. Ia menatap perut Krune, bertanya-tanya kemana semua makanan yang dimakannya pergi. Adapun Krune, setelah makan sampai kenyang, ia bergumam dengan sedikit tidak puas, jenis makhluk apa yang kalian konsumsi di sini? Itu ikan yang kami dapatkan dari kolom air. Itulah yang kami peroleh dari perdagangan dengan para gurita, jawab Flita. Itu satu-satunya sumber makanan dan air kami. Kami tidak bisa mengonsumsi daging iblis karena tubuh mereka beracun bagi kami. Bahkan kabut beracun yang mereka lepaskan dapat membakar organ dalam kami jika kami menghirupnya terlalu lama. Bisakah kita mendapatkan ikan hidup? Tanya Krune. Ya, kami bisa. Namun, harganya sangat mahal. Selain itu, menanamnya sulit karena air pun tidak murah. Kami harus membayar semuanya, jawab Flita. Baiklah, carikan aku beberapa ikan yang bisa berkembang biak, kata Krune. Makanan yang kita makan kekurangan energi dan nutrisi. Jika aku bergantung padanya untuk mengisi kembali cadangan energiku, itu akan memakan waktu terlalu lama. Jika rencanaku berhasil, aku akan bisa menyembuhkan kakekmu lebih cepat dari yang diperkirakan.
Beri saya waktu sehari, Pak. Saya akan membawa banyak ikan hidup, jawab Flita sambil berlari keluar, berniat melakukan persiapan yang diperlukan. Sejenak, Krune khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi padanya saat ia dalam perjalanan keluar. Dengan pemikiran itu, dia memanggil paus awannya, berniat untuk mengejarnya ketika dia menyadari bahwa wanita itu telah menghilang. Mengaktifkan radar soniknya, Krune terkejut melihatnya berlari dengan kecepatan tinggi. Kesadaran akhirnya menghantamnya saat dia mengerti, benar, dia manusia tingkat 3. Dia cukup kuat. Sepanjang hari itu, Krune hanya makan dan beristirahat. Dia juga mengambil semua barang-barangnya dari loteng panti jompo, dan mengembalikan barang-barang yang diambilnya ke tempat asalnya. Sekarang, tidak ada bukti bahwa dia pernah tinggal di sana selama 6 bulan. Saat melihat energi mengalir perlahan ke Ocean Heart-nya, Krune mengerutkan kening sambil berpikir, ini terlalu sedikit. Dengan kecepatan ini, mungkin butuh 3 hingga 4 tahun untuk menyembuhkan Wrister. Makanan ini kurang nutrisi. Memang benar. Dulu, Krune memakan daging dari ikan motor mutasi dan sejenisnya saat berada di Layer 3. Terkadang, dia bahkan memangsa raja ikan motor. Sebagai perbandingan, makanan yang dia santap sekarang hanya terbuat dari ikan biasa. Selain itu, ikan-ikan itu berukuran sangat kecil, kandungan energinya dalam dagingnya tidak mencukupi dibandingkan dengan makanan yang biasa ia konsumsi. Jadi, ia cukup kecewa. Awalnya, ia mengira keluarga Rock akan memiliki makanan yang lebih bergizi daripada yang tersedia di panti jompo. Karena itu, ia memperkirakan Wrister membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun untuk sembuh. Namun, setelah melihat kualitas makanan sama sekali tidak membaik, dia terkejut. Lagi pula, hanya ada satu jenis makanan. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk itu. Keesokan harinya, Flita membawa sebuah tangki air besar yang berisi sekitar 50 ikan. Setelah melihat ikan-ikan itu berenang di dalamnya, Krune memang kecewa, panjangnya hanya sekitar 5-8 cm. Mereka memang sangat kecil. Pantas saja mereka tidak memberikan energi yang cukup. Apakah ada waduk air cadangan di sini? Tanya Krune. Kita punya total 4 waduk air di sini. Flita tersenyum, karena sekarang hanya ada kita bertiga di sini, kamu bisa menggunakan 1 atau bahkan 2 waduk air untuk keperluanmu. Saya membutuhkan penggunaan 2 waduk air, kata Krune. Flita kemudian mengarahkannya ke bawah tanah, memperlihatkan sebuah waduk air. Waduk itu sangat besar, membentang sepanjang 30 meter, lebar 20 meter, dan kedalaman 30 meter. Melihat reaksinya, Flita berkata, kita tidak memiliki pasokan air yang konstan. Jika gurita-gurita itu tiba-tiba memutuskan sebaliknya, maka kita akan mati kehausan. Kami juga memiliki instalasi pengolahan air limbah yang akan mendaur ulang air minum selama masa-masa seperti itu, katanya. Dan untuk mencegah skenario terburuk, sebagian besar bangunan memiliki waduk air besar di bawahnya. Tindakan saya tidak akan menyebabkan Anda mengalami kerugian finansial, kan? Tanya Krune, bermaksud untuk memastikan sekali lagi. Ini pengeluaran yang besar, tapi, Flita menghela napas, jika kakekku tidak diobati, maka semuanya akan direbut oleh musuh kita cepat atau lambat. Aku tidak mampu mempertahankan semuanya sendirian. Begitu, Krune mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu seharusnya tidak masalah. Mohon pastikan tidak ada pengawasan di kedua tempat ini. Selain itu, cegah siapapun untuk menginjakkan kaki di sini. Itu mudah, Flita tersenyum, memahami bahwa Krune tidak ingin mengungkapkan rahasianya kepada mereka. Namun, dia tidak keberatan selama kakeknya pulih sepenuhnya. Setelah mengusir Flita, Krune mengeluarkan pecahan pohon tulang dari tempat penyimpanannya. Ukurannya sebesar ibu jarinya, berbentuk bulat. Dia memasukkannya ke dalam lempengan logam kecil untuk berfungsi sebagai pelampung di air, lalu meletakkannya di atas air. Krune menatapnya, mengamati bola pohon tulang itu tetap sama seperti semula, tak berubah. Dia menunggu dengan sabar, akhirnya memperhatikan tonjolan kecil setelah 6 jam berlalu, sambil mengeluh, aku lupa air di sini normal, tidak seperti di lapisan 3. Jadi, tentu saja, pertumbuhannya akan lambat, sialan. Lalu ia menuju ke dapur, memperhatikan Flita mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Ia mengambil seikat ikan mati mentah yang disimpan untuk dimasak nanti, memasukkannya ke dalam mangkuk granit besar dan mulai menggilingnya menjadi pasta. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Flita, penasaran dengan apa yang sedang dilakukannya. Ya, tolong haluskan sampai menjadi pasta, sehalus mungkin, kata Krune, sambil memperhatikan Flita mengulangi hal yang sama setelah mengamatinya beberapa saat. Tak lama kemudian, ia memiliki ember besar berisi pasta ikan. Krune membawanya dan tiba di waduk tempat bola pohon tulang itu diletakkan, lalu menuangkan semuanya ke dalam air.
Lalu ia mengamati, dan menyadari bahwa pertumbuhan pohon tulang itu telah meningkat berkali-kali lipat karena menyerap saripati dalam pasta untuk tumbuh. Ini berhasil. Sambil tersenyum, Krune terus melakukan hal yang sama, berniat menuangkan pasta ikan sebanyak mungkin ke dalam waduk air. Adapun waduk air kedua yang berada di bawah kendalinya, ia melepaskan 50 ikan ke dalamnya. Saat mereka berenang melintasi hamparan air yang luas, Krune tersenyum, kalian akan segera menjadi besar dan kuat. Tunggu saja. Butuh sekitar 5 hari bagi pohon tulang itu untuk mencapai ketinggian 3 meter, batas normalnya. Setelah itu, dia mematahkan beberapa ranting, menanamnya di seberang waduk hingga menutupi seluruh tempat itu. Saat ranting-ranting itu mulai tumbuh, dia terus-menerus menuangkan pasta ikan ke dalam waduk. Flita tidak mengeluh, karena mereka memiliki cadangan ikan yang sangat banyak untuk memberi makan semua orang yang tinggal dan bekerja di rumah besar mereka. Dan sekarang setelah semua orang pergi, semua makanan hampir membusuk. Dan, karena nilai jualnya rendah, Flita tidak tahu harus berbuat apa dengan ikan-ikan itu. Krune dengan sigap memanfaatkannya, jadi Flita senang karena ikan-ikan itu tidak terbuang sia-sia. Karena itu, Krune mempekerjakannya dengan sangat keras, membuatnya menggiling semua ikan menjadi pasta ikan tanpa henti. Krune selesai menanam sekitar 50 pohon tulang di waduk pertama, tersenyum saat melihatnya tumbuh. Sekarang, tempat ini sudah penuh sesak dengan pohon tulang. Aku tidak bisa menambahkan lagi. Beberapa hari kemudian, pohon tulang pertama berbuah. Buahnya lebih kecil dari yang ia amati di lapisan 3. Namun, Krune tidak mempermasalahkannya, karena merasa buah tersebut lebih baik daripada pohon tulang yang tidak berbuah sama sekali. Dia memetiknya, menggunakan pisau yang dipinjamnya dari dapur, dan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan itu sekecil mungkin tanpa kehilangan khasiatnya. Krune menggunakan keahliannya sebagai koki spiritual hingga batas maksimal. Kemudian, ia menuangkan bubuk buah pohon tulang ke dalam wadah kedua, sambil mengamati 50 ikan melahapnya dengan rakus. Untuk memastikan mereka tidak menolak bubuk tersebut, ia telah membuat mereka kelaparan hingga batas maksimal, hanya memberi mereka sedikit demi sedikit makanan agar mereka tidak mati sebelum waktunya. Setelah mengeksploitasi ikan selama 2 dekade di lapisan 3, Krune adalah seorang ahli dalam tugas tersebut. Dia tersenyum saat 50 ikan itu menghabiskan bubuk buah pohon tulang. Keesokan harinya, dia melihat bahwa mereka penuh energi. Namun, tidak ada perubahan pada ukuran mereka. Ini baru hari pertama. Pikirnya sambil tersenyum saat melanjutkan pekerjaannya, mengamati pohon-pohon tulang di waduk pertama berbuah satu demi satu. Sementara itu, Flita membawa masuk 300 ikan lagi, mendengus saat meletakkan tangki air di lantai, sambil menghela napas berkata, aku tidak bisa membeli lebih dari ini. Rasanya sudah cukup mencurigakan aku melakukan ini. Keuanganku juga semakin menipis. Terima kasih, ini akan sangat membantu saya. Krune tersenyum, menepuk kepalanya sekali sambil membawa ikan-ikan itu secara bertahap menggunakan ember. Dia memindahkan semuanya ke wadah kedua, sekarang, saya punya 350 ikan untuk memulai. Bersambung.